Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita di perkuliahan Cooperative Economics ya. Nah, kita untuk hari ini bahas dua hal karena minggu kemarin libur hari Nyepi ya. Kita pertama bahas tentang sisa hasil usaha atau SHU, dan yang kedua kita akan bahas tentang bagaimana proses pendirian suatu koperasi. Ya, di pertemuan terakhir minggu depan kita bahas bagaimana pembubaran koperasi. Apa itu SHU? Setidaknya pengertiannya seperti ini ya. Dikatakan kalau SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, perhitungan hasil usaha ini memperhitungkan merupakan perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Pada dasarnya sisa hasil usaha ini hampir sama dengan net income ya, atau pendapatan bersih dari koperasi. Ini dua definisi dari sisa hasil usaha di koperasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bidang usaha koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Ini catatannya ya. Yang kedua, usaha koperasi dilakukan dengan produktif, efektif, dan efisien. Yang ketiga, SHU tersebut dibagikan habis tetapi disisihkan sebagai untuk cadangan koperasi yang digunakan nanti untuk menambah modal koperasi. Ini kekhususan sisa hasil usaha dari koperasi ya. Jadi yang pertama itu, harapannya SHU bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena bidang usaha koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya. Yang kedua, memang harapannya usaha koperasi itu dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien karena pangsa pasarnya jelas, yaitu anggotanya dan masyarakat sekitar koperasi. Nah, di SHU itu dasarnya dihabiskan, tapi biasanya ada dana cadangan yang digunakan untuk menambah modal koperasi. Nah, informasi dasarnya apa saja untuk memperhitungkan SHU? Yang pertama, SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktivitas ekonomi anggota koperasi. Jadi perhitungannya adalah proporsi kontribusi dari masing-masing anggota itu ya dikalikan dengan keuntungan usaha koperasi. Nah, maka apa saja yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Misalnya dalam 1 tahun ya, itu ada berapa? Berikutnya persentase atau kontribusi SHU anggota. Ya. Terus berikutnya total simpanan seluruh anggota berapa? Total seluruh transaksi atau volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota berapa? Jumlah simpanan per anggota berapa? Omset atau volume usaha per anggota berapa? Bagian atau persentase SHU untuk simpanan anggota, dan bagian atau persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Jadi nanti perlu dibedakan kontribusinya. Yang pertama adalah kontribusi anggota dalam bentuk simpanan, dan yang kedua kontribusi anggota dalam bentuk transaksi usahanya. Nah, jadi kalau koperasinya simpan pinjam, nanti transaksinya seberapa sering anggota itu menyimpan dan meminjam lah ya, pada dasarnya gitu. Tapi simpanan sendiri, nah ketika dia sering minjam dan sering menabung juga, nanti ini akan meningkatkan kontribusi mereka ya, dan biasanya SHU-nya akan semakin besar. Nah, rumusnya seperti apa? Pembagian sisa hasil usaha. Nah, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Nah, SHU koperasi yang diterima anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah SHU atas jasa modal. Ini pembagian atas dasar modal ini mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor ya. Jadi nanti modalnya berapa dari anggota itu dibagi dengan total modal yang dikumpulkan anggota. Berikutnya SHU atau jasa usaha. Ini merupakan sales yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota. Ini juga perlu juga dipertimbangkan ya.
Jadi SAU atas jasa usaha. Jadi ini bukan dari modal dan bukan untuk terkait dengan biasanya kalau koperasi jual beli ya anggotanya berapa sering dia membeli di koperasi ya, nanti diperhitungkan. Maka penting database untuk aktivitas anggota koperasi di koperasi itu sendiri. Nah, rumusnya seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Jadi sisa hasil usaha untuk ke masing-masing anggota itu per anggota memerlukan VA per VUK. VA itu adalah volume usaha anggota bagi dengan VUK volume usaha total koperasi ya, dikalikan dengan JUA. JUA itu adalah jasa usaha anggota ya. Berikutnya ditambah dengan SA. SA itu adalah jumlah simpanan anggota dibagi dengan TMS itu total modal sendiri. Ini merupakan total modal koperasi ya, TMS itu. Ini merupakan simpanan anggota total dikalikan dengan jasa modal anggota. Rumusnya seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, prinsip-prinsip pembagian SAU koperasi ada beberapa hal dan ini kadang sering diabaikan oleh pengurus koperasi. Yang pertama, SAU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Jadi kalau ada investor, itu bukan dapat SAU ya, tapi dapat terkait dengan keuntungan investasi tersendiri, misalnya dengan suku bunga dan segala macam. SAU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Ini juga tidak bisa dialihkan ya. Pembagian usaha SAU anggota dilakukan secara transparan terbuka, dan yang terakhir nih yang sering diabaikan, SAU anggota dibayar secara tunai ya, bukan dalam bentuk barang. Kadang ada koperasi yang SAU-nya itu dalam bentuk yaitu tadi seperti barang-barang yang dikasih mixer, blender dan segala macam, dan itu tidak tepat, harus dalam bentuk tunai. Ini prinsip-prinsipnya. Nah, kita bahas berikutnya pendirian koperasi. Nah, pendirian koperasi ini merupakan proses bagaimana kita mendirikan suatu koperasi. Nah, tahapan dari pendirian koperasi setidaknya ada 4, yaitu tahap awal pendirian koperasi ya. Ini tahap awal sekali ya. Yang kedua, tahap persiapan pendirian koperasi. Yang ketiga, pelaksanaan rapat pendirian koperasi. Dan yang keempat, tahap pelaporan dan pengajuan badan hukum koperasi. Barangkali teman-teman semua mau mendirikan koperasi di daerahnya masing-masing, maka tahapan ini harus dipenuhi. Tahap awal pendirian koperasi, yang pertama ada kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Ya, misalnya di perumahan itu butuh, misal belum ada orang jual sembako, padahal semuanya butuh sembako ya. Nah, maka bisa didirikan misal koperasi perdagangan ya, dalam bentuk toko seperti minimarket misalnya. Yang kedua, memiliki satu tujuan yang sama juga. Jadi kepentingannya sama, tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh kemudahan dalam usaha dan meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi tujuannya. Berikutnya yang ketiga, ada calon anggota sekurang-kurangnya 20 orang berada dalam wilayah kerja yang tidak terlalu jauh antara satu anggota dengan anggota lainnya. Biasanya lingkupnya bisa harus kurang dari satu desa ya, maksimum satu desa bisa. Nah, berikutnya adanya seorang tokoh yang mampu menjadi pelopor pendirian koperasi. Ini penting. Inisiator ini penting ada ya. Kalau tidak ada inisiator, nanti siapa yang mau ngurus? Setidaknya ada 4 untuk tahap awal pendirian koperasi. Ini persiapan awal banget. Ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ada calon anggota sekurang-kurangnya 20 orang, dan ada pelopor atau inisiator. Berikut tahap yang kedua yaitu tahap persiapan pendirian koperasi. Nah, tadi setelah tahap awal ya, ini persiapannya. Yang pertama, ada prakarsa dari tokoh dan pelopor pendirian koperasi dan keinginan yang kuat dari masyarakat calon anggota yang direalisasikan dalam bentuk panitia pembentukan pendirian koperasi. Nah, berarti nanti harus ada keseriusan ya, ada keseriusan dari pelopor tadi, dari tokoh, dari prakarsa. Nah, ini juga dari masyarakat, maka dibentuk panitia pendirian koperasi. Berikutnya, mempersiapkan konsep dasar anggaran dasar koperasi. Contoh konsep anggaran dasar dapat diminta di departemen koperasi di daerah setempat. Ya, dibikin AD-nya, anggaran dasarnya ya, sebelum ke ART.
Kalau mau sekalian dibikin ART juga bisa sih, tinggal nanti dimodifikasi saja dari contoh yang disediakan oleh Dinas Koperasi ya. Dulu namanya Departemen Koperasi, sekarang Dinas Koperasi. Nah, ini dipersiapkan. Nah, setelah bahan-bahan dipersiapkan, panitia pendirian koperasi mengundang calon anggota sekelompok orang ya, sekurang-kurangnya 20 orang. Terus pejabat pemerintah setempat juga, kepala kantor koperasi setempat ini diundang. Dalam undangan tersebut sudah ditentukan tempat, waktu rapat, dan susunan acara rapat. Jadi ini kita bahas ya. Calon anggota sudah, anggaran dasar sudah, nanti kita bahas di sini. Ya, ini kita tahap yang kedua. Yang ketiga. Berikutnya tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan rapat pendirian koperasi. Apa saja yang dibahas dalam rapat pendirian koperasi setelah tahap tadi ya, tahap kedua tadi. Nah, maka langsung dilakukan rapat koperasi. Apa yang dibahas? Yang pertama, latar belakang pendirian koperasi. Ini penting ya, sebagai bahan sejarah pendirian koperasi. Berikutnya, maksud dan tujuan pendirian koperasi. Berikutnya, meminta persetujuan pendirian koperasi kepada peserta rapat. Ya, nanti ada berita acaranya. Perumusan dan penjelasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Jadi dirumuskan dulu ya. Nah, seperti apa anggaran dasarnya, anggaran rumah tangga, berikutnya dijelaskan ke peserta rapat. Berikutnya penetapan orang-orang yang menandatangani akta pendirian koperasi. Mau siapa saja? Ya, misalnya yang tanda tangan nanti satu adalah tokoh ya. Yang kedua nanti calon ketua koperasinya atau direkturnya ya. Berikutnya nanti bisa anggota, bisa tokoh masyarakat setempat ya. Ini bisa diatur sendiri. Berikutnya pemilihan dan pengangkatan pengurus dan pengawas koperasi. Jadi ini pelaksanaan rapat ini sudah komplit ya. Jadi nanti anggotanya sudah ada, nanti dipilih juga pengurus dan pengawas koperasinya. Akhir tahap keempat, tahap laporan dan pengajuan badan hukum koperasi. Yang pertama, membuat buku daftar anggota dan buku daftar pengurus. Ini penting ya. Dibuat dulu siapa saja, ini harus detail, pengurusnya siapa saja, dari nama, tempat tanggal lahir, segala macam, alamat ya. Ini dibuat sedemikian rupa sehingga mendeskripsikan nama-nama dari pengurus dan anggota. Termasuk anggota juga ya, dibuat daftar buku anggotanya. Berikutnya membuat laporan secara tertulis tentang rapat pendirian koperasi kepada pemerintah setempat. Kita laporan kepada Dinas Koperasi biasanya. Berikutnya membuat dan mengajukan permohonan pengakuan badan hukum koperasi kepada Dinas Koperasi setempat. Nah, biasanya berada di ibu kota kabupaten atau kota madya. Ya, kita ya di dinas koperasi. Apa saja yang perlu dibawa? Yang pertama adalah akta pendirian koperasi. Maka ini harus dinotaris untuk mendirikan membuat akta pendirian ya. Rangkap 2. Berikutnya petikan berita acara rapat pembentukan koperasi, memuat jumlah peserta rapat, jumlah anggota, nama yang diberi kuasa untuk penandatangan akta badan hukum koperasi. Ini perlu juga dilakukan. Berikutnya neraca awal koperasi. Neraca ini isinya ya terkait dengan harta dan kewajiban ya, tapi biasanya ketika awal ya hanya isinya harta saja ya, sama simpanan dari anggota. Ini dibuat sederhana saja karena belum ada aktivitas, tidak masalah. Nah, berikutnya persyaratan pembentukan koperasi apa saja? Ini secara rinci. Yang pertama, persyaratan pembentukan koperasi didasarkan untuk bentuk koperasi yang akan dibentuk. Koperasi primer atau koperasi sekunder. Kalau koperasi primer minimal anggotanya 20 ya. Sedangkan kalau koperasi sekunder anggotanya minimal 3 koperasi. Ya. Kemudian berikutnya koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Ini sudah pasti. Ya, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Jadi harus ada akta pendirian yang isinya salah satunya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga biasanya berkaitan dengan operasional ya, operasional. Nah, anggaran dasar koperasi minimal membuat apa saja? Yang pertama daftar nama pendiri, ya, siapa, nama dan tempat kedudukan koperasi di mana, maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan, ketentuan mengenai keanggotaan ada apa saja. Ya, syarat menjadi anggota, syarat keluar dari anggota, segala macam lah ya. Berikutnya ketentuan mengenai rapat anggota, nanti mau diadakan berapa tahun sekali rapat anggota. Ya, biasanya sih 1 tahun sekali minimal. Berikutnya ketentuan mengenai pengelolaan.
ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembiayaan hasil usaha, ketentuan mengenai sanksi. Ya. Silakan ini dipelajari, dicari contohnya di Google ya. Nanti bayangan saya nanti ujiannya seperti ini. Nanti kalian membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Nah, dasar pembentukan koperasi ini apa saja? Dasarnya, dasar hukumnya yang pertama adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya, serta penjelasannya. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 79 tahun 1958, Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1965. Nah, Undang-Undang nomor 12 tahun 1967, tapi ini sebagai alat politik nih ya, 1967 itu motifnya. Nah, yang terbaru kita pakai ini, Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Kalau mau di delete ini tidak masalah, 3 undang-undang sebelumnya ya. Yang penting Undang-Undang Dasar ini sebagai landasan operasional ya. Nah, ini Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 sebagai landasan. Apa yang saya lupa nanti ini sebagai landasan dasarnya, idenya. Nah, ini landasan operasionalnya Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Badan hukum koperasi ini khusus ya. Jadi kita boleh mengatakan kalau koperasi itu merupakan badan hukum ya, tidak harus dalam bentuk CV atau PT. Nah, ciri khasnya ini kalau koperasi itu merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang, atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kita sudah bahas kemarin ya, prinsip koperasi salah satunya dia organisasi sosial tapi bermotif tujuan ekonomi. Bahwa ini harus sinkron ya. Jadi motif ekonomi lebih mengarah kepada kesejahteraan anggotanya. Makanya asasnya adalah kekeluargaan. Berikutnya, kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan. Koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha, soal pengurusan dan sebagainya macam ya, atau hukum dagang dan hukum pajak. Ini berlaku juga di koperasi. Kenapa? Karena koperasi yang merupakan badan hukum ya, badan hukum. Oke, itu kuliah dari kita untuk hari ini. Terima kasih banyak ya. Seperti biasa saya sampaikan umpan baliknya yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan ya. Yang pertama soalnya adalah apakah yang dimaksud dengan sisa hasil usaha. Nanti ada berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 atau bisa menggunakan PASAK yang tadi ya. Nanti ada 2 definisi, silahkan. Lebih baik sih menggunakan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 saja. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pembagian SHU ya. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap pendirian koperasi. Tadi ada 4 tahapan ya, silahkan nanti kalian jelaskan dan dikumpulkan seperti biasanya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.